St. Moritz terletak di Permata Botanical, terletak di Solo bagian barat, tepatnya kawasan yang didevelop oleh Menara Santosa yang sudah mulai dalam beberapa tahun terakhir semakin hari semakin lengkap dengan berbagai macam tempat kuliner, fasilitas hotel, maupun tempat-tempat gedung pertemuan. Dan terakhir akan ditambahkan arena untuk berolahraga. Jadi Permata Botanical dikelilingi dengan lokasi-lokasi yang nanti fasilitas-fasilitas yang lebih nyaman bagi penghuninya. Hanya butuh kurang lebih 15-20 menit untuk sampai ke pusat kota Solo. Sangat dekat dengan bandara, dekat dengan sekolah-sekolah dan universitas. Dan yang terutama adalah dekat dengan exit tol. Banyak sekali kegiatan kita yang sekarang melibatkan tol atau jalan tol yang menghubungkan kota Solo dengan Semarang maupun Solo, Surabaya, dan Solo, Jogja. Jadi boleh dibilang St. Moritz yang terletak di Permata Botanical ini memiliki lokasi yang sangat-sangat strategis. Dan pastinya kita memiliki wawasan yang jangka panjang sehingga nilainya dijamin akan terus naik. Infrastruktur yang ada di Permata Botanical sudah matang, mulai dari listrik, bawah tanah, PDAM untuk air, kemudian juga pemipaan untuk limbah, semuanya sudah tertata dari situ. Belum lagi fasilitasnya seperti one gate system full automatic, jadi hanya penghuni yang boleh masuk ke dalam kawasan. Di dalamnya terdapat taman bermain, laguna, kemudian terdapat botanical garden, tempat penghuni bisa berolahraga di pagi ataupun sore hari. Dan the latest edition, di situ terdapat swimming pool bagi semua, khusus untuk penghuni Permata Botanical. St. Moritz ini memiliki tempat yang paling spesial karena di situ terdapat adalah wing pertama yang paling dekat dengan gate utamanya. Jadi St. Moritz ini merupakan salah satu koridor unggulan di Permata Botanical. Dilengkapi juga dengan RCS atau Residential Communication Hub yang menghubungkan security dengan masing-masing rumah, sehingga masing-masing rumah juga bisa melihat tamunya yang ada di gerbang utama. Itu tadi adalah fasilitasnya. Saya bicara sekarang untuk masing-masing rumahnya. Kami sudah mendalami betul situasi tanah yang ada di Permata Botanical. St. Moritz ini menggunakan struktur yang sangat tepat untuk tanah di situ. Menggunakan mini bore pile sebagai struktur utama yang menyangga rumah ini. Kemudian di bagian fasadnya terdapat full glass wall. Oleh karena itu kami memakai special glass untuk mereduksi radiasi panas dari matahari sampai dengan 30%.
Jadi penghuni tetap bisa merasa sejuk walaupun matahari terang ada masuk ke dalam rumah. Untuk water treatment plant juga disiapkan sehingga air yang dikonsumsi maupun dinikmati dipakai oleh penghuni rumah itu bebas bau, kemudian tidak berlemak dan juga jernih. Di dalam rumah sendiri sudah disiapkan instalasi seperti AC, instalasi WiFi, karena nanti ada 3 lantai, jadi tidak bisa kalau kita tidak setting dari awal. Kemudian juga kita siapkan untuk masa depan, yaitu untuk solar panel. Jadi untuk rangka baja ringannya sudah diperkuat, sehingga besok penghuni apabila menghendaki untuk ekspansi di PLTS atau solar panel ini sudah bisa cukup kuat untuk menahan bebannya. Untuk rumahnya sendiri berorientasi utara dan selatan, sehingga sinar matahari konsisten dari pagi sampai sore menyinari rumah ini. Di dalam rumah juga sudah siap dengan smart home system untuk saklar, untuk peralatan elektrik yang lain, sehingga penghuni bisa mengatur melalui mobile phone atau handphone mereka masing-masing. Untuk pintu utamanya sudah menggunakan electrical door lock dan juga pemanas airnya menggunakan solar water heater. Belum lagi semua penghuni di Menara Santosa bisa menikmati mobile apps untuk berbelanja, untuk membayar iuran, ataupun menghubungi customer service. Kawasan ini juga sudah dikelola oleh estate management untuk kebersihan, sampah, penerangan jalan, security, dan perawatan fasilitas umum. Nah, ini semua adalah keunggulan yang tidak dimiliki perumahan lain, hanya ada di St. Moritz. St. Moritz ada beberapa tipe 7 dan tipe 9. Saya akan mulai dengan yang tipe 9. Fasadnya terlihat sangat modern, full glass wall. Kemudian di bagian depannya terdapat 2 carport dan 1 taman untuk 1 pohon peneduh. Kemudian di bagian ruang utamanya terdapat 1 ruangan yang besar yang terhubung juga dengan outdoor. Di situ bisa dipakai untuk living room, ruang makan dining room, dan kitchen. Di bagian sisi satunya terdapat 1 kamar, bisa digunakan untuk ruang kerja ataupun kamar karena dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga. Kemudian di bagian belakang terdapat ruang servis untuk gudang, kamar tidur pembantu, drying area, semuanya ada di bagian sisi belakang. Di lantai keduanya terdapat kamar-kamar, 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi, dan 1 master bedroom. Dalam 1 master bedroom ini terdapat kamar tidur, juga ada 1 dressing room, dan juga 1 kamar mandi dalam. Ini adalah beberapa ilustrasi interiornya. Yang menarik ada di lantai yang ketiga. Ini adalah function room. Function room ini bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita. Bagi yang hobi berolahraga, di sini bisa kita pakai untuk private gym. Kalau kita hobi untuk musik, kita mungkin bisa bikin studio musik ada di sini. Ataupun kita hobi nonton, di sini kita bisa bikin private home theater. Dan di bagian depannya terdapat balkon yang luas. Kita bisa menikmati udara dan kita bisa melihat langit bebas di lantai yang ketiga ini. Tipe 9 memiliki luas tanah 144 meter persegi, luas bangunan 245 meter persegi. 4 kamar tidur plus 1 function room. Tipe 7 seperti ini fasadnya,
nggak kalah menarik, memiliki luas tanah yang besar juga, 7 kali 17. Yang menarik untuk tipe rumah ini adalah halaman belakangnya nanti. Saya akan jelaskan memiliki sistem rumah tumbuh. Ini adalah tampak waktu pagi hari atau siang hari, dan ini adalah tampak untuk di malam hari. Saya akan jelaskan di denahnya. Terdapat 2 mobil di carport, kemudian ada 1 living area dan 1 dining area. Di samping terdapat ruang servis, kita bisa taruh mesin pencuci ada di situ dan tempat pengeringnya. Di bagian belakang kita bisa melihat begitu luas, terdapat hall, kita bisa duduk-duduk di sana, kita bisa melihat taman belakang kita. Dan apabila diperlukan, ini bisa ditambahkan kamar lagi di bagian sisi belakang. Di lantai kedua terdapat 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi dan 1 master bedroom lengkap dengan kamar mandi dalam dan balkon. Tipe ini memiliki luas tanah 119 meter persegi dan luas bangunan 140 meter persegi, memiliki 3 kamar tidur. Dan ini adalah koridor St. Moritz dengan 2 tipe rumahnya.